Riwayat Gunung Jambangan. Sambil berdiri di pasir pantai Kerajaan Pagatan, ia memandangi Pulau Halimun. Di kejauhan, ia melihat ada sesuatu yang kurang. Di sebelah utara, Gunung Sebatung tampak berdiri kokoh. Tetapi di sebelah selatan tidak ada gunung yang menjulang, pemandangan yang tidak seimbang. Datuk Mabrur teringat Datuk Pujung. Datuk Mabrur ingin merundingkan masalah itu dengan Datuk Pujung yang tengah bersamadi di goa pertapaannya di Pulau Halimun. Dengan kesaktiannya, mereka melakukan pembicaraan jarak jauh. Duduk bersila di atas ombak laut di tepian pantai, Datuk Mabrur bersamadi. Dalam samadinya ia menyampaikan pemandangan yang dilihatnya dari tempat itu dan meminta pendapat Datuk Pujung. Aku pun sudah lama melihatnya, sahut Datuk Pujung dalam samadinya. Di Pulau Halimun ini tidak ada gunung yang tinggi, padahal itu penting sekali sebagai rambu bagi nelayan dan petunjuk dalam pelayaran. Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Datuk Mabrur sebenarnya ingin mengusulkan sesuatu, tapi ragu-ragu. Ia tahu tidak ada yang dapat memerintah Datuk Pujung, tidak ada yang berani menguji kesaktiannya. Orang yang kulitnya sehitam jelaga dan buruk rupa itu sulit ditebak. Kalau bicara suaranya sekeras halilintar meledak-ledak. Datuk Pujung mudah tersinggung. Kau punya usul, Mabrur? Ya, Datuk Mabrur gembira tak menduga Datuk Pujung meminta sarannya. Apa usulmu, ha? Bagaimana kalau kita mencari satu gunung lagi dan meletakkannya di sana di sebelah selatan? Di mana mencarinya? Siapa yang mengerjakannya? Apakah kita kerjakan bersama-sama? Siapa lagi yang sanggup mengerjakannya selain Datuk Pujung? Aku akan menunggu di pantai Pulau Halimun. Bagi Datuk mudah saja mencari gunung berapi yang sudah mati di Jawa Dipa, lalu mengangkutnya. Bagaimana? Tunggu aku di Pulau Halimun. Sebelum bintang pertama terbit malam ini, aku akan kembali. Baiklah, sahut Datuk Mabrur. Tanpa bicara lagi, Datuk Pujung mengambil galah saktinya. Galah itu panjang sekali, ujungnya menggapai awan. Dengan galah itu Datuk Pujung melompat dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain, dari sungai ke laut, dari laut ke samudra, dari satu pulau ke pulau lainnya. Sebelum matahari terbenam, Datuk Mabrur sudah kembali berada di Pulau Halimun. Sekilas dalam cahaya jingga matahari senja, ia melihat bayangan Datuk Pujung berkelebat di kejauhan. Ayunan ujung galahnya menjolok angkasa, menghamburkan awan menjadi hujan, janggut dan jubahnya berkibaran. Di pantai Pulau Halimun, sebelum bintang malam terbit, Datuk Mabrur mendengar desir angin dan suara ombak yang aneh. Seakan topan dan badai akan menjelma perhara. Tetapi tidak, ternyata suara itu berasal dari riak dan kecipak ombak yang timbul dari langkah Datuk Pujung yang datang memanggul gunung. Di atas riak ombak lautan, Datuk Pujung berjalan sambil memanggul sebuah gunung yang tinggi dan besar sekali. Gunung itu diikatkan di ujung galahnya. Ia letih sekali tapi tidak mau ditampakkannya. Saat berhadapan dengan Datuk Mabrur, ia berusaha keras tersenyum. Karena wajahnya jelek sekali, yang tampak bukannya senyum yang sedap dipandang, tapi seringai yang aneh dan menyeramkan. Engkau benar-benar hebat, sambut Datuk Mabrur. Engkau telah menepati janji, engkau kembali sebelum bintang terbit malam ini. Istirahatnya dulu, Datuk. Datuk Pujung tidak mempedulikan sambutan dan pujian Datuk Mabrur. Diempaskannya galah saktinya dengan serampangan. Empasan itu membuat gunung di ujung galahnya jatuh berdebur di tengah lautan.
Gelombang pasang yang terjadi akibat jatuhnya gunung itu menenggelamkan pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Halimun. Air laut yang membuncah ke udara dan jatuh berderai membuat Pulau Halimun sesaat bagai dilanda hujan badai. Aku masih kuat, tidak perlu istirahat, kita segera bekerja, kata Datuk Pujung sambil menggerak-gerakkan otot leher dan bahunya yang pegal-pegal. Bagaimana caranya, Datuk? Dengan galahku kita panggul gunung ini berdua. Aku di ujung sini, engkau di ujung sana. Gunungnya kita ikat di tengah. Baiklah, sahut Datuk Mabrur. Keduanya berjalan di atas air laut dan mengikat gunung itu di tengah galah. Setelah terikat, mereka memanggulnya. Datuk Pujung di depan, Datuk Mabrur di belakang dalam tamaram cahaya bintang. Tubuh keduanya membesar, seakan raksasa, hampir sebesar gunung yang mereka panggul. Ketika keduanya tengah berada di sebelah barat Pulau Halimun, tiba-tiba tali pengikat gunung itu putus. Gunung itu jatuh berdebu melesak ke bumi. Tanah, debu, pasir, batu, ranting, daun-daun pepohonan berterbangan ke udara. Sesaat langit menjadi gelap gulita. Datuk Pujung langsung melesat menemui Datuk Mabrur. Aduh, kenapa bisa begini? Katanya dengan wajah cemberut, kesal dan marah. Tenanglah Datuk, kita istirahat dulu. Datuk Mabrur berusaha menyabarkan. Engkau tunggu saja di sini. Aku akan mencari tali. Aku akan meminta bantuan siluman-siluman di Pulau Sembilan, Pulau Kerajaan dan Kerajaan Pagatan. Kita harus menyelesaikannya malam ini juga. Tidak bisa ditunda. Tanpa menunggu jawaban lagi, Datuk Pujung melesat dengan galahnya. Datuk Mabrur tercenung. Bintang-bintang terbit dan bertaburan di langit, ditemani bulan sabit. Ia mengamati gunung itu dari segala sudut, dari sisi timur, barat, utara, dan selatan. Didakinya gunung itu dan dengan cermat mengukur ketinggiannya. Saat itulah Datuk Mabrur melihat puncak gunung itu sudah tidak ada lagi, rompal, robek. Bagian yang rompal itu persis di bekas tempat tali pengikat. Rupanya, ketika putus, talinya langsung memapas puncak gunung. Kalau dilihat dari kejauhan, bentuknya seperti jambangan bunga. Datuk Mabrur, gunung ini tidak usah dipindahkan lagi. Kita biarkan saja di sini. Tiba-tiba, entah lewat mana, Datuk Pujung sudah ada lagi di samping Datuk Mabrur. Mengapa? Bukankah kita akan meletakkannya di sebelah selatan? Aku sudah memandangnya dari segala sudut. Dari luar Pulau Halimun, dari pantai Kerajaan Pagatan, Pulau Kerajaan dan Pulau Sembilan. Letak gunung ini sudah tepat, meskipun berada di sebelah barat. Kalau begitu, baiklah. Jangan hanya baiklah. Baiklah, engkau setuju tidak? Jangan sampai terpaksa. Kalau memang tidak setuju, bilang saja. Aku setuju sekali. Sekarang, izinkan aku yang memberi nama gunung ini. Pilih yang sesuai dengan bentuknya. Apa namanya? Gunung Jambangan.